Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel The Siddhartha yang membahas mengenai dunia perjam tanganan ya. Sudah lama tidak membuat video. Seperti biasa kalau lagi nggak buat video berarti lagi sibuk ya, sibuk nggak jelas teman-teman. Nah, anyway langsung aja saya pengen bahas hari ini tentang bukan Rolex ya, tapi salah satu merek jam tangan yang menurut saya akhir-akhir ini makin keren gitu. Dia juga terkenal dengan teknik pembuatan yang unik dan khas ya, yaitu adalah merek Grand Seiko. Nah, teman-teman, kalau misalnya Anda tahu bahwa ada 3 merek yang disebut Holy Trinity ya, ada Patek Philippe, Audemars Piguet, dan Vacheron Constantin ya, atau Vacheron Constantin sebutnya, saya juga nggak tahu, mungkin teman-teman lebih tahu. Nah, ternyata Vacheron itu lagi naik daun sekarang nih. Jadi kalau di berita-berita di seputaran grey market, terus di pasaran perjam tanganan, Anda bisa cek di aplikasi Chrono24 ya, aplikasi internasional gitu, di mana di sana Anda bisa melihat harga-harga rata-rata jam tangan gitu. Vacheron itu mengalami kenaikan yang luar biasa loh teman-teman. Pandemi tahun lalu, contoh aja, Vacheron Constantin, ini mau bahas Grand Seiko tapi ini nggak apa-apa ya, karena ini nanti ada nyambungnya gitu. Vacheron Constantin yang overseas dual time ya, yang blue dial, dulu saya pernah WA-WA-an gitu sama orang Malaysia gitu. Orang Malaysia iseng gitu buka websitenya, terus pengen tahu sih harga berapa. Itu bisa dapat 275 juta. Sekarang udah 550 kurang lebih market price-nya. Luar biasa teman-teman. Jadi Vacheron sekarang mengalami yang namanya apresiasi yang luar biasa. Nah, maksud saya gini, mungkin aja merek Grand Seiko ini suatu saat akan menjadi salah satu merek jam tangan Asia ya, dari Jepang ya, yang mungkin nanti bisa jadi seperti Vacheron Constantin. Nah, itu saya nggak tahu, tapi mungkin aja, karena Grand Seiko ini buatannya itu sama sekali nggak kalah dari merek-merek Swiss yang sangat-sangat premium, teman-teman. Nah, jenis yang saya pengen bahas hari ini adalah jenis keluaran terbaru dari Grand Seiko. Ada empat model ya, tapi yang 3 ini satu model gitu, cuman beda color. Yaitu ada 3 model yang kodenya ya SBGW 273, 275, 277. Itu terinspirasi dari, kalau Grand Seiko seringnya terinspirasi dari alam Jepang, yaitu Japan's Genbi Valley. Ini tempatnya nih, lokasinya nih, Genbi Valley. Saya juga nggak tahu di mana, teman-teman mungkin bisa research ya. Nah, terinspirasi dari warna alam, makanya dia bikin 3 jam ini. Kalian lihat nih, ini yang 273, 275, 277. Jadi warnanya tuh hijau alam, tapi macam-macam warna hijau gitu. Mungkin kalau orang yang baru pertama kali mengoleksi jam tangan kurang cocok untuk beli ini, jam seperti ini di pertama kali, karena nanti pun saya akan menjelaskan ya kenapanya gitu. Karena ini lebih ke orang-orang yang kolektor, terus koleksi kesekian gitu, kesekian jam tangan. Kalau untuk awal kayaknya kurang cocok gitu. Ini warnanya bukan warna netral, bukan untuk yang dipakai sehari-hari, bisa matching ke baju, fashion, bukan teman-teman. Nah, menurut saya kalau misalnya Anda pengen memulai koleksi jam tangan luxury gitu ya, itu seperti membangun rumah. Jadi fondasinya itu kita mungkin 50% lah, minimal lah 50%. Anda bolehlah untuk, apalagi untuk yang baru ya, biasanya kan mulai dengan Rolex gitu. Anda bolehlah 50%. Portfolio jam tangan Anda Rolex bolehlah. Atau Anda yang sudah sangat-sangat mapan gitu, portfolio jam tangan Anda Patek Philippe, oke lah gitu. Selanjutnya kurang lebih lah sekitar 30%-an sampai 40% lah. Itu Anda bolehlah ada Patek Philippe, ada Vacheron, ada Audemars Piguet gitu. Cuman kenapa sih 50% Rolex? Karena ya Rolex secara penerimaan pasar itu sangat luas, sangat liquid juga kalau mau dijual gitu ya. Kalau suatu saat Anda butuh, kan Anda koleksi juga ada yang untuk investasi gitu ya. Kecuali Anda yang tidak membutuhkan investasi. Nah, baru sisanya antara 10 sampai 15%.
mau ditambahin Omega, tambahin Grand Seiko, yang aneh-aneh kayak gini boleh teman-teman. Hublot apa segala macam boleh. Jadi biasanya sih standarnya antara Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet itu merek standar di mungkin 80% sampai 90% portfolio Anda. Tapi kalau Anda mau yang udah terlalu banyak ya, 80% atau 70% portfolio Anda itu bisa juga. Atau mungkin Anda yang kelasnya RM mungkin berbeda ya. Saya nggak ngebahas RM soalnya. Oke, langsung aja saya bahas ya. Ini eksteriornya itu terbuat dari stainless steel, kacanya safir kristal. Nanti saya show di sini ya. Anti-reflective coating, terus dari inner side si kacanya. Diameternya 37,3 mm, ketebalan 11,7, terus dia dari crocodile leather ya. Jadi seperti dress watch gitu. Cuman dress watchnya unik sih, colorful gitu. Untuk orang yang suka, ya anak muda yang suka, atau mungkin nggak usah anak muda juga lah, orang-orang yang dewasa juga, apa ya namanya ya, bergaya bebas gitu. Maksudnya fun, terus ya ini cocok lah jam colorful ini yang nggak biasa aja lah gitu. Kan kadang-kadang kalau jam yang biasa-biasa terus juga bosen. Nah ini koleksi Anda yang nggak biasa. Sorry, tadi lanjut dari yang koleksi jam tangan itu seperti membangun rumah. Nah, jadi fondasi sampai bangunan abu-abu itu dari Rolex atau Patek Philippe atau Audemars Piguet. Nah, ketika sudah menjadi rumah yang utuh lah, standar gitu ya, dengan apa namanya, struktur yang kokoh, yang bagus gitu, dekorasi rumah Anda, nah ini maksudnya Anda bisa dekorasi rumah ini boleh macam-macam. Ada misalnya contoh kalau dihubungkan dengan dunia perjam tanganan, Grand Seiko lah, mau ada Hublot lah, mau ada apa lagi, yang sedikit mahal tapi bagus, bukan sedikit, banyak mahal tapi bagus, Alangan Insuna lah, bebas teman-teman. Anda mau apalagi, misalnya Glasshood lah, terserah Anda, Cartier lah. Jadi Anda bisa mendekorasi rumah Anda atau portfolio jam tangan Anda, yaitu portfolio utama dan portfolio fun. Nah ini yang fun nih, boleh nih gitu, karena warnanya luar biasa unik dan bagus sih kalau menurut saya. Movementnya dia 9S64 ya, terus manual winding, jadi dia bukan otomatis ya, tapi harus diputer gitu setiap dipakai. Wajar sih kalau untuk dress watch seperti ini. 72 hour power reserve, terus akurasinya plus 5 atau minus 3 second sampai minus 3 second, kurang lebih di antara itu. Dia splash resistant ya, nggak bisa water resistant di bawah berenang gitu, nggak bisa. Splash itu ya kalau hanya sekedar kena cipratan air yang cuci tangan itu oke lah. Terus dia juga magnet resistant, punya 24 jewels, dan ini yang uniknya, dia limited to 140 pieces setiap jenisnya ya. Jadi ada SBGW, saya mulai dari yang 275 lah, ini seperti ini ya. Bagus ya teman-teman, saya rasa ini mau yang mana juga oke. Tapi yang saya suka yang hijau yang rada kebiruan gitu. Ini SBGW 273 sekarang. Dan sekarang SBGW 277. Keren ya teman-teman. Zaratsu Police gitu. Bagus lah, ini terinspirasi dari jam yang sebelumnya pernah diproduksi oleh Grand Seiko, itu SBGW 231 kalau saya nggak salah. Warnanya putih gading. Dia nggak punya dead window ya. Dan ini edisi khusus untuk pasar Amerika teman-teman. Tapi biasanya kalau yang Grand Seiko ini kadang-kadang kayak yang Four Seasons di Amerika ya, ternyata yang birunya muncul nih untuk pasar global. Nah mungkin ini juga bisa dibikin seperti itu nantinya gitu. Oke, berikutnya di jenis yang lebih sporty lah, lebih sporty karena memakai braceletnya dari stainless steel juga, atau rantai ya, kita sebut, orang Indonesia biasanya sebut pakai rantai gitu. Ini seri SLGA 007, seperti James Bond ya, 007. Ini produksi anniversary Grand Seiko ke 140 tahun. 2021 limited edition karena dia diproduksi dan akan keluar nanti di 2021
kalau saya lihat sih di Desember ya, tapi saya pernah lihat di Grand Seiko Jakarta kalau nggak salah, saya ada kenal lah sama salah satu marketingnya gitu, dia pernah ngepost di IG, udah keluar tuh. Jadi kalau teman-teman yang mau beli ya silakan teman-teman. Ini bagus sih teman-teman, jadi eksteriornya dari stainless steel, materi dari kacanya tuh kristal safir ya. Dia anti reflective coating inner surface juga. Diameternya 40 mm, ketebalannya 11,8 mm. Terus dia buckle-nya 3-fold clasp, terus jadi tiga kali lipat gitu ya. Dan ada push button release, jadi ada bisa dipencet gitu untuk mengeluarkan. Terus movement-nya 9R AZ ya. Ini AZ atau A2 nih. Terus dia spring drive ya. Spring drive ini gabungan mechanical sama ada apa namanya, kayak pokoknya ada apa ya, seperti kayak baterai lah, tapi bukan baterai sih, jadi kayak ya pokoknya begitulah dia. Makanya swipe-nya itu nggak seperti mechanical, nggak seperti quartz, tapi dia kayak langsung jalan terus gitu. Swipe-nya itu halus sekali kayak gitu teman-teman. Terus akurasinya 0,5 second per day atau 10 second plus minus per month teman-teman, per bulan. Ini sadis sih, jadi bagus banget akurasinya ya. Untuk movement spring drive ini memang salah satu keunikan dari Grand Seiko, dan keunggulan dari Grand Seiko itu punya movement spring drive gitu. Dia 10 bar water resistance, magnet resistance juga, sama kaca belakang itu bisa dilihat dengan apa namanya, see through case back, jadi ada bisa dilihat gitu ya. Nah ini jadi teman-teman bisa ngecek ya, sebenarnya spring drive ini teknologi yang udah lama gitu. Grand Seiko pernah buat gitu. Seperti ada kumparan gitulah, kumparan kayak lilitan elektromagnet atau baterai apalah gitu. Tapi dia bukan quartz ya, dia ada mesin mechanical juga gitu. Pokoknya bagus lah kalau teman-teman. Cuman kalau teman-teman yang mungkin nggak terlalu suka, pokoknya harus murni pure mechanical watch gitu ya, ini mungkin nggak cocok gitu. Nah ini tuh terinspirasi dari salah satu alam juga di Jepang gitu. Dialnya itu seperti riak air yang ada di tempat satu lokasi di Jepang. Nanti saya tunjukin ya nama tempatnya ini. Terus warnanya biru gitu dialnya. Jadi pokoknya bagus sih teman-teman. Kalau teman-teman yang mau beli ini ya rasanya sudah ada ya dan sudah keluar. Tapi kalau misalnya officialnya rilisnya kalau saya nggak salah ini di Desember kalau nggak salah. Nah teman-teman, jadi hari ini pembahasan bukan melulu tentang Rolex, karena sebetulnya masih banyak jam tangan yang secara pembuatan itu bisa jadi lebih bagus dari Rolex gitu. Dan nggak kalah gitu, teknologi Jepang atau Asia juga nggak kalah dari Swiss teman-teman. Nah, mungkin bagi Anda yang pernah memiliki Grand Seiko atau punya pengalaman memakai Grand Seiko, Anda boleh cerita di komentar ya. Dan bisa jadi Grand Seiko ini adalah salah satu next yang seperti Vacheron Constantin yang dulunya nggak terlalu dilihat sama orang, sekarang harga naik ya, pasar retail after retailnya naik gitu, dan retail udah mulai susah. Nah siapa tahu si Grand Seiko ini bisa menjadi the next Vacheron Constantin, karena kan bosen ya, Rolex lagi yang susah dicari, harganya bagus, Patek lagi, AP lagi. Nah mungkin ini adalah the next, mungkin ya teman-teman, saya nggak tahu. Oke, itu aja pembahasan saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.